Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga siang hari ini Ananda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita bisa melanjutkan materi BPI yang kedua. Kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kakak-kakak yang soleha, kita lanjutkan poin yang ketiga tentang berjamaah, terutama bagi laki-laki. Sholat berjamaah tetap disyariatkan ketika safar. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah tidak berubah baik ketika safar maupun mukim berdasarkan dalil-dalil berikut. Dalil yang pertama yaitu Al-Quran. Allah berfirman, "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau sholat besertamu dan menyandang senjata." Dalam surah An-Nisa ayat 102. Yang kedua yaitu as-sunnah. Nabi SAW senantiasa tetap sholat berjamaah ketika safar, sebagaimana dalam kisah tertidurnya beliau bersama para sahabatnya ketika safar hingga lewat waktu subuh. Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Nah, kakak-kakak yang soleha, dalam hadis sudah dijelaskan dan kemudian dalam Al-Quran juga Allah telah menjelaskan. Nah, inilah rangkaian tentang sholat berjamaah bagi laki-laki, bahwa bagi laki-laki itu wajib untuk tetap sholat berjamaah walaupun dalam keadaan safar maupun. Selanjutnya yang keempat yaitu sholat di atas kendaraan. Nah, pada asalnya sholat wajib itu tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan. Hendaknya dikerjakan dengan turun dari kendaraan terlebih dahulu, sebagaimana perbuatan Nabi SAW, terkecuali dalam keadaan terpaksa, seperti misalnya khawatir akan habisnya waktu sholat. Nah, adapun tata cara sholat di atas kendaraan, baik itu naik pesawat, bus, kereta, atau kapal laut. Nah, coba dilihat seperti ini tata caranya, yaitu hendaklah sholat dengan berdiri menghadap kiblat apabila mampu. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sholat di atas perahu. Kemudian beliau menjawab, "Sholatlah dengan berdiri kecuali apabila kamu takut tenggelam." Nah, kesimpulannya adalah ketika kita melakukan perjalanan yang sangat jauh, berusahalah untuk tetap selalu sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Apabila dalam kendaraan ada ruang yang bisa digunakan untuk sholat berjamaah, maka sholatlah dengan berjamaah. Maka jika tidak mampu untuk sholat berjamaah, maka cukup dengan sholat sendiri, namun jangan sampai meninggalkan sholat. Tetap mengqashar sholatnya. Kerjakan sholat seperti biasa, niat dalam hati, kemudian takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surah dalam Al-Quran, ruku, kemudian bangkit dari ruku, lalu sujud. Bila tidak mampu ruku, maka cukup dengan menundukkan kepala dan engkau dalam keadaan berdiri. Bila tidak mampu juga sujud, maka cukup dengan duduk saja seraya menundukkan kepala. Apabila sholatnya dikerjakan dalam keadaan duduk, maka ketika ruku dan sujud cukup dengan menundukkan kepala. Nah, itu di penyampaian lanjutan dari materi BPI kita yang pekan kemarin tentang mengqashar sholat. Nah, Ananda, selanjutnya Ustazah tutup dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk evaluasi materi akan Ustazah berikan di akhir bulan November. Syukron.